أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru yang Allah rahmati dan saya muliakan, serta seluruhnya anak-anak kelas 6 yang sholih dan sholihah yang bapak cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jikalau ada yang sakit, semoga didoakan agar Allah sehatkan kembali supaya bisa belajar dan bisa beribadah seperti sedia kala. Baik, pagi ini ada beberapa kamu yang menjalankan puasa sunnah. Semoga puasa sunnahnya bisa bertahan sampai nanti berbuka. Dan jika hari ini masih belum menjalani puasa sunnah, kita coba hari Kamis. Baik anak-anak, pagi ini Bapak akan melanjutkan materi bahasa yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Zainal. Sebelum dimulai, mari kita perbaiki adab belajar kita. Kita muliakan ilmu yang akan kita pelajari. Kemudian sebelum dimulai, mari kita berdoa. Silakan diangkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini bahasa Indonesia akan membahas tentang membaca sastra. Judulnya tentang bagian pertama yang A, cerita anak. Apa itu cerita anak? Kita langsung ke materi. Baik. Cerita anak. Cerita anak ini nggak asing ya, apalagi kamu masih kecil-kecil, jadi tidak asing dengan cerita, khususnya cerita untuk anak. Cerita anak berisi tentang peristiwa yang dibuat untuk anak-anak, dibuat untuk anak-anak, peristiwa yang dibuat. Beda dengan kisah ya. Kalau kisah, jadi kalau kita menuju di Al-Quran itu bukan cerita tapi kisah. Ini Bapak dapat ilmunya dari seorang ustadz. Al-Quran itu bukan cerita melainkan kisah. Mengapa bukan cerita? Karena cerita itu dibuat, sedangkan kisah itu benar-benar terjadi. Nah, jadi ini bedanya cerita dengan kisah. Kalau kisah itu betul-betul terjadi, khususnya kisah di masa lalu, supaya kita bisa ambil pelajaran atau ambil hikmah bagi kehidupan kita di masa depan atau kehidupan kita saat ini. Gitu ya. Itu bedanya cerita dengan kisah, khususnya kisah-kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran itu betul-betul terjadi supaya kita bisa mengambil hikmah, ambil pelajaran. Jikalau kisahnya itu buruk, kita tidak melakukannya. Jikalau kisah itu baik, kita bisa termotivasi untuk melakukannya. Itu kisah. Bahkan di Al-Quran disebut ada sebaik-baik kisah. Itu contohnya Quran surat Yusuf, akan aku ceritakan sebaik-baik kisah di Al-Quran. Baik, itu tentang tauhid Bapak tambahkan. Baik, kita kembali ke topik. Cerita itu peristiwa yang dibuat untuk anak-anak, berarti dibuat oleh manusia ya. Makanya nanti akan kita dapati
eh, misalnya belalang ketemu semut, atau kura-kura ketemu kelinci dan sebagainya. Masalah yang ada di cerita anak dibahas dengan bahasanya lebih sederhana, karena untuk anak bahasanya lebih sederhana. Cerita anak memiliki unsur intrinsik. Apa ulang? Cerita anak memiliki unsur intrinsik. Di antaranya watak tokoh, amanat, latar, tema, dan alur. Jadi ada lima unsur: watak, amanat, latar, tema, dan alur. Mungkin kamu sebelumnya sudah paham ya, sudah dijelaskan oleh Pak Zainal. Bapak hanya mengulang sedikit. Nah, yang pertama, watak. Watak di sini artinya karakter. Oh, nggak kelihatan. Pakai merah. Watak adalah karakter atau sifat yang terdapat pada tokoh cerita. Tokohnya dapat diketahui melalui percakapan langsung. Jadi dia bercakap-cakap sehingga kita bisa lihat karakternya. Atau diceritakan oleh tokoh lain bahwasanya tokoh ini memiliki sifat A, B, C, dan sebagainya. Atau penulis yang menyampaikan. Gitu. Ya, itu tadi watak. Kemudian amanat. Amanat merupakan pesan yang terdapat dalam cerita. Jadi salah satu tujuan cerita itu supaya kita bisa mengambil pesan. Ya. Jadi amanat adalah pesan yang dapat diambil. Atau disebut juga nilai moral. Biasanya nilai moral positif tambahkan. Yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada tempat, ada waktu, dan ada suasana. Baik, insyaallah sudah dipahami sebelumnya ya. Bapak hanya sekilas. Kemudian yang keempat ada tema. Tema adalah pokok pikiran dalam cerita. Artinya sebelum membuat judul, kita harus tahu dulu nih temanya apa. Temanya tentang kesehatan, kebersihan, tentang pendidikan, tentang ibadah, dan sebagainya. Itu namanya tema. Jadi temanya masih bersifat, tema itu ciri-cirinya masih bersifat umum. Ya. Contoh temanya tentang kesehatan. Nah, nanti dari tema kesehatan ini kan macam-macam. Ada kesehatan dari badan, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Karena masih umum. Kemudian yang terakhir ada alur. Alur ini disebut juga rangkaian atau rentetan peristiwa dalam cerita. Alur dibagi 3. Ada yang maju. Maju itu berarti apa? Dia berlangsung dari cerita awal sampai akhir itu menceritakan misalnya dari kecil sampai dia dewasa. Itu namanya maju. Sedangkan kalau mundur berarti dia kayak flashback atau kembali menceritakan masa lalunya. Baik, itu sekilas dari Bapak, karena Bapak anggap sudah paham sebelumnya. Baik, kita akan menyimak video teman kita yang berada di Jogja. Kebetulan dia menang video edukasi tentang unsur intrinsik dalam cerita. Kita simak ya. Jadi sebelum disimak nanti coba kamu cari apa saja unsur intrinsiknya. Oke, Bapak setel. Di sebuah hutan, pada siang hari, tinggallah Cika bersama ibunya. Ibu Cika memanggil Cika untuk makan siang. Cika, makan dulu nak. Cika pun keluar dari kamarnya dan melihat makanannya di meja makan. Ibu, kok makanannya
Lagi-lagi jus kangkung dan pai wortel, Bu. Aku bosan, Bu. Tapi Cika, itu adalah makanan kita. Semua kelinci menyukainya. Oh, Ibu, pokoknya aku mau mencari makanan sendiri keluar rumah. Cika pun segera berjalan keluar rumah. Tuing, tuing. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Tupi si tupai. Tupi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Tanya Cika. Oh, tentu saja boleh, Cika. Cika pun mengambil makanan Tupi dan menggigitnya. Aduh, apa ini? Keras sekali. Gigiku menjadi sakit. Setelah berpamitan kepada Tupi, Cika pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di rumah Kety. Cika pun segera bertanya kepada Kety. Kety, aku meminta makananmu sedikit saja. Miau, boleh kok Cika. Ayo kita makan bersama-sama. Nyam, 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 nyam. Aduh, apa ini? Kata Cika. Baunya amis sekali. Lalu Cika pun berpamitan kepada Kety dan segera meninggalkan rumah Kety. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Boni si sapi. Boni, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Mo, tentu saja boleh Cika. Ayo kita makan bersama-sama. Cika pun mengambil makanan Boni dan menggigitnya. Nyam, 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 nyam. Aduh, apa ini? Aku sudah lapar sekali. Aku pulang ke rumah sajalah. Cika pun segera kembali ke rumahnya. Ketika ia membuka pintu rumah, makanan jus kangkung dan pai wortel masih terhidang di meja makan. Cika pun segera memakannya dengan lahap. Benar kata ibu, semua kelinci menyukainya. Nah teman-teman, kalian harus menuruti apa kata orang tua dan mensyukuri apa yang kita punya ya. Sekian cerita dari Aika. Terima kasih. Kira-kira dari cerita Mbak Aika tadi, ada unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita nggak? Ada Pak, ada kok Pak. Siapa saja tadi tokohnya Pelan? Yuk. Ika, Ibu Siska, Tupi, Kety, sama Boni. Kita lihat tayangan Mbak Aika yang tadi. Di sebuah hutan, tinggallah Cika bersama ibunya. Dia bertemu dengan Tupi si tupai. Sampailah dia di rumah Kety. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Boni si sapi. Berdasarkan cerita Mbak Aika tadi, ternyata jawaban Mas Filan benar. Selain tokoh yang disebutkan Mas Filan tadi, adakah unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang diceritakan Mbak Aika? Saya Pak. Ya, Ais. Tadi ada latar tempat Ini latar tempatnya hutan di hutan. Latar waktunya? pada siang hari. Di sebuah hutan, pada siang hari. Nah, ternyata jawaban Mbak Ais benar. Saya Pak. Ya. Selain ada latar dan tokoh, ada amanatnya juga. Nah teman-teman, kalian harus menuruti apa kata orang tua dan mensyukuri apa yang kita punya ya. Jawaban Mbak Atia benar. Tepuk tangan. Nah, tadi unsur intrinsik yang sudah disebutkan ada tokoh, ada latar, ada amanat. Kira-kira unsur intrinsik yang lain apa lagi yuk? Alur maju Pak, Kenapa kalau maju? karena menceritakan dari awal sampai akhir. Selain alur, ada apa lagi? Ada Pak, Ada apa? ada tema. Kira-kira temanya apa tadi? Temanya tentang budi pekerti. Sekarang sudah paham belum? Sudah. Wah, ternyata saya sudah paham tentang unsur-unsur dalam cerita. Belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan ya teman-teman. Baik, alhamdulillah. Gimana anak-anak dari video tadi? Bagus ya. Kita lihat teman kita mampu menyampaikannya dengan sangat baik. Itu tadi contoh cerita anak yang dibawakan langsung oleh anak-anak dan untuk anak-anak. Apa harap dari video tadi kamu bisa memahami lebih mudah.
Baik, kita lanjut ke video kedua. Tapi sebelum ke video kedua yang berjudul cerita Belalang dan Semut, Bapak minta tolong nih disiapkan. Kamu harus menentukan 1. Tokohnya, 2. Watak tokohnya, 3. Latar tempat dan waktu, 4. Amanat, 5. Alur. Jadi seperti teman-teman yang tadi tuh, mereka menonton cerita sambil mencari tahu beberapa unsur intrinsiknya dalam cerita itu apa. Jadi Bapak minta tolong kamu melakukan hal yang sama. Ya, disiapkan. Boleh nanti kalau nonton ini di pause, kemudian disiapkan baru lanjut ke cerita. Oke, Bapak lanjut ke cerita ya. Sembari kamu mencari unsur intrinsiknya. Cerita Belalang dan Semut. Mungkin kamu sudah gak asing lagi tentang cerita ini. Silakan menonton. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu,
dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La la la. Saat la, itu la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.
Baik, alhamdulillah. Kita sudah menyimak kisah. Kita sudah menyimak cerita tentang belalang dan semut. Oke, Bapak lanjut. Ceritanya sangat bagus sekali ya dan menghibur. Kita ke tokoh. Baik, siapa yang jawabannya sama? Tokohnya itu ada belalang, semut, tupai, ada lagi tadi tambahan. Ada serangga ya di awal-awal tuh. Nah, wataknya gimana? Belalang punya watak pemalas. Karena di musim panas dia hanya bermalas-malasan dan bermain biola. Serta keras kepala karena dinasihati oleh semut dia tidak mau. Semut pekerja keras ya, terlihat dari masih musim panas dia sudah berusaha sangat gigih membawa beban yang sangat besar. Bijaksana, dia memahami bahwa musim dingin itu makanan akan tertutupi salju. Akhirnya dia mencari makannya sekarang di musim panas dan suka menolong. Tambahan lagi sifatnya peduli ya. Jadi ketika musim dingin dia peduli siapa ya hewan yang dia khawatir ada hewan yang kedinginan dan tidak punya makan. Tupai tidak suka keributan karena dia mengusir belalang. Baik, sebetulnya banyak sekali wataknya, tapi secara garis besar ini sudah cukup. Latarnya di hutan, waktunya musim panas dan musim dingin. Sampai sini semoga bisa dipahami. Amanat. Pesan yang bisa diambil adalah jangan menjadi pemalas karena akan membawa kesulitan dan penyesalan. Bukan menyesal, dan penyesalan pada kemudian hari yang dialami oleh belalang. Harus bekerja keras untuk masa depan, harus bersusah payah. Kita lihat tadi bersusah payah baru senang ya. Ikhtiar dulu terus sampai kita memanen hasilnya di kemudian hari. Kemudian sifat baik lagi yaitu penolong bagi siapapun. Meskipun dia tadi dinasihati tidak mau, tapi jika dia butuh maka wajib kita tolong. Alurnya maju. Yang kelewat maaf 6. Temanya apa? Yang Bapak ambil temanya itu tentang menghargai waktu. Kalau yang Bapak lihat, jadi waktu lapang kita harus kita manfaatkan sebelum datang waktu sempit. Kalau yang Bapak ambil demikian ya. Jika ada tema yang lain yang bisa kamu ambil, apa-apa, tidak salah. Baik, sudah 28 menit. Bapak rasa cukup. Saya ada cerita satu lagi tapi waktunya sudah cukup. Kapan-kapan kita bahas lagi deh ya. Bapak next. Ini ada film Nusa dan Rara tapi waktunya cukup. Kapan-kapan kita bahas. Sekian. Terima kasih. Jazakumullahu khairan anak-anakku. Semoga bisa dipahami, dan jikalau ada kesulitan silakan belajar dari sumber lain yang memudahkan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.